this is another third chapter of my life ya. Kalau saya selalu membagi chapter hidup saya itu setiap 10 tahun, this is the third chapter, di mana sekarang saya bukan hanya sebagai seorang entrepreneur, tapi juga membantu para entrepreneur lainnya sebagai seorang investor. Bersama dengan David Cokro Raharjo, kita membangun MDco, ya. Tadi kita punya venture builder, di mana kita membantu para UKM-UKM yang punya bisnis yang mungkin relate, karena journey-nya sama dengan saya, ya kan, pernah mengalami journey yang sama, tapi bagaimana kita bisa membantu mereka mendapatkan $1 juta, membangun $1 juta pertama bisnisnya mereka. Gimana caranya? Biasanya kalau di MDco itu kita strateginya ada 3. Structure, saya bilang structure, strategi, dan scale. Ya, 3 utama menurut saya. Jadi yang pertama, karena kadang-kadang sebagai seorang entrepreneur ya kita awalnya punya produk jualan. Tapi sebenarnya bisnis itu bukan sedang jualan, ada banyak strukturnya, finance-nya bener nggak, kamu tahu keuangannya bener nggak, legalnya bener nggak, produknya udah dipatenkan belum, dan seterusnya. Nah, jadi kita membantu untuk bisa membereskan itu, tujuannya apa? Supaya kita bisa menajamkan dan menemukan strategi yang tepat. Nah, maksudnya apa strategi yang tepat? Kebanyakan UKM-UKM pada umumnya kesalahan terbesar atau mungkin mereka terjebak palu gada. Tahu apa palu gada? Apa lu mau gua ada? Karena kan awalnya juga baru mulai kan. Awalnya kita bisnis ini tapi orang mau jualan, orang minta ini lu punya nggak? Yaudah gue cariin deh. Akhirnya jadi bisnis ada jualan. Yang penting ada transaksi jualan. Nggak ada salahnya. Nah tapi ini salah satu juga MD Champion yang tadi mungkin saya kasih contoh nyata ya. Kayak Kuna Taruma. Kuna Taruma itu adalah salah satu MD Champion yang memang kita bantu untuk bisa menajamkan strategi bisnisnya. Nah jadi dari situ akhirnya Kuna Taruma tuh awalnya dia online jualan apa? Karena dia punya punya kontak di China. Jadi yang lagi tren apa? Fidget spinner ya udah bawa. Lagi tren apa? Oh masker tangan bawa jual gitu kan. Alat-alat rambut semua dijual seperti itu. Jualannya seperti itu ada sih. Nah tapi untuk bisa scale kita menemukan dan kita membantu dan bilang oke, kalau gitu mendingan kamu menstrategikan satu produk aja atau satu ranah bisnis men-serve customer apa. Nah dan akhirnya pada saat itu karena justru di tengah-tengah pandemi banyak orang di rumah nggak bisa kemana-mana, akhirnya banyak orang ingin menata rumahnya. Mulai dari pohon-pohon, biasanya akhirnya jadi pohon-pohon, intinya membuat ruangan jadi cantik. Ya, dan akhirnya itu yang menajamkan dan makanya dirubah mereka pivot dengan namanya jadi Kunata Rumah. Jadi menjual produk-produk tapi yang berhubungan dengan Kunata Rumah. Ya, jadi sehingga ya tadi produk-produk hiasan-hiasan, tanaman-tanaman plastik dan seterusnya. Hanya berubah dengan segitu aja, ya akhirnya bisnisnya bisa bukan hanya mendapatkan omset $1 million 15M per tahun, tapi sekarang kita berhasil membantu mereka untuk exit dan valuation-nya dan dijual seharga multiple million dollars. Ya, bukan hanya $1 million saya tapi multiple $1 million. Ini salah satu cerita dari MD Champions ya, bisnis UKM yang memang kita bantu, kita bina sampai exit. Oke. Nah, inilah salah satu dari banyak hal yang kita lakukan di MDco. Nah, saat ini di dalam MDco sendiri kita sudah ada 23 bisnis yang juga sudah menjadi strategic partner yang kita adopsi dan berpartner bersama dengan saya dan juga Coach David Cokro Raharjo. Yang tadi Kunata Rumah ini yang salah satu bilang juga, dan berbagai macam variasi. Karena bukan hanya bisnis, bukan hanya startup teknologi aja ya. Jadi kalau tadi Kunata Rumah ini kan sebenarnya lebih ke marketplace jualan online, popcorn itu sebenarnya POS sistem. Kita ada GoVokasi itu berarti menyalurkan antara anak-anak kuliah dengan yang mau intern, perusahaan yang mencari intern. Kita ada M-Kitchen, M-Kitchen itu healthy catering, ya, ada e-dental, ya, jadi berbagai macam variasi, tapi tujuannya sama dan inilah yang kita bantu untuk mereka bisa mencapai $1 juta pertama mereka, ya, di bisnis mereka. Nah, jadi itulah yang sekarang menjadi fokus dan waktu yang saya luangkan untuk bisa go to the next level. Nah, masuk ke hal yang terakhir, coba kita recap dulu ya, masih ingat? Yang pertama, mindsetnya apa? Forward thinking, selalu pikirannya itu harus maju, what's next, jangan terjebak dengan keadaan. Yang kedua, action, ya, action oriented. Oke, apa yang bisa dikerjakan sekarang, apa yang bisa lakukan saja dulu. Oke, yang ketiga, always learning. Ketika kita take action, jangan sampai kita terjebak dengan kesibukan, sampai-sampai kita lupa untuk mengupgrade diri dan melihat petanya yang lebih besar lagi. Oke, always learning. Yang keempat, purpose driven. Oke, nah perlu untuk Anda cek what is more beyond than just profit or passion. Purpose-nya apa? Apa yang Anda punya yang bisa berguna. Oke, ubah bakat jadi berkat.
Oke, yang keempat. Yang kelima, risk taker. Ada saatnya di dalam entrepreneurship journey Anda harus membuat keputusan, and it takes a lot of risk. Tapi it also take a lot of faith ya untuk bisa berani dan terjun. Oke, yang keenam, highly committed. Oke, and once you do that, benar-benar persistent, highly committed. Dan yang terakhir itu adalah openness. Oke, semua bilang openness. Oke, nah ini kita sebagai entrepreneur harus bisa balance antara committed, gigih, ya kan, dan openness. Openness itu kan berarti lebih dinamis. Oke, artinya openness, Anda harus mau terbuka. Oke, terbuka dengan hal-hal baru, terbuka dengan cara-cara baru. Tadi Edozel bilang craziness, orang gila adalah orang yang terus melakukan hal yang sama dan berharap hasilnya berbeda. Sangat betul. Kita harus berani membuka, ada cara-cara baru, ada teknologi baru, ada orang baru, bagaimana kita bisa mungkin berkolaborasi dan bersinergi. Termasuk juga mungkin kendaraan baru yang kita nggak tahu. So, kita harus bisa open terhadap apapun juga yang hidup atau mungkin sang pencipta ingin arahkan. So, to be able to still have that openness, menurut saya itu yang membuat kita sebagai seorang entrepreneur tetap dinamis. Karena hidup itu kan dinamis. Begitu juga dengan bisnis yang kita bangun dan kita ciptakan. Ya, nah jadi semoga 7 hal ini yang saya bagikan bisa bermanfaat. Karena ini adalah 7 hal yang saya simpulkan dari perjalanan entrepreneurship saya selama 25 tahun. Dan Anda bisa melihat sendiri sekarang benang merahnya kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Bukan karena kebetulan, ya, tapi karena kesempatan dan juga keputusan yang saya ambil. Yang membawa saya mencapai ke satu tujuan yang saya yakini. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.